Halo Galawers, kembali lagi bersama gue Fatima Tussalah di channel Ungu Film. Hahaha, anjas. Biar nggak nanggung, kali ini gue mau bahas tentang kelanjutan teror dari buku kematian Evil Dead. Film yang baru aja rilis di tahun ini menceritakan tentang kengerian iblis yang mendiami tubuh seorang ibu. Kalau kemarin terornya kerasa satu rumah, nah kali ini itu satu apartemen. Bayangin aja tuh ngerinya kayak apa. Sebelum mulai, bisa kalilah subscribe dan like-nya dulu biar kita makin semangat lagi buat sering-sering nemenin kalian. Dan ya bisa kali ya nyaingin si John. Demi keamanan nafsu makan dan akal sehat, gue gak bosan buat ngasih disclaimer. Kondisikan perut kalian karena bakal banyak banget adegan sadisnya. Kalau ada yang ngilu atau mual ya tanggung jawab masing-masing ya. Udah, pada penasaran? Mari kita sikat. Di awal cerita kita ngelihat seorang cewek bernama Teresa yang kaget dengan munculnya drone milik Caleb. Dia khawatir dengan kondisi Jessica, sepupunya, yang ada di kabin dalam kondisi yang sakit. Caleb memastikan sudah memberi obat ke Jessica, tapi Teresa pengen ngecek sendiri kondisi Jessica. Sampai di kabin, Teresa berniat nemenin Jessica yang lagi terbaring sakit. Dia agak kaget ngeliat Jessica tiba-tiba bangun, ngoceh gak jelas, dan suaranya mendadak berubah drastis. Setelahnya, Jessica jatuh dari kasur dan muntah. Teresa niatnya mau nolongin, tapi malah rambutnya ditarik sampai kulitnya ikutan lepas. Aduh, ngilu coy! Caleb yang lagi di sungai kaget ngeliat kondisi Teresa yang berdarah-darah dan berantakan. Ditambah lagi kondisi Jessica yang lebih aneh lagi. Dengan entengnya, Jessica ngambil drone milik Caleb, mengiris lehernya sendiri pakai baling-baling drone, dan nyebur ke danau. Gak pikir panjang, Caleb segera nyelamatin Jessica. Tapi harusnya Caleb yang diselamatin karena palanya malah dicopot sama Jessica. Buset dah. Yaps, Jessica yang udah kerasukan iblis. Dia muncul dari danau dan melayang bersamaan dengan judul filmnya. Dan inilah Evil Dead Rise. Kita mundur satu hari sebelum kejadian di danau. Seorang perempuan bernama Beth kelihatan gelisah karena gak percaya kalau dirinya itu hamidun. Pergilah dia ke sebuah apartemen. Di apartemen itu, hiduplah keluarga sederhana. Si ibu bernama Ellie yang sibuk benerin alat buat ngetato, Bridget yang ribet sama persiapan demo besok, Danny, bukan Cak Nan, yang nge-DJ, dan Casey yang main sama boneka. Di saat Ellie mandi, seorang datang ke apartemen yang ternyata adalah Beth. Jadi Beth ini saudara kandungnya Ellie. Untuk menyambut kedatangan Beth, Ellie menyuruh anak-anaknya beli pizza di luar. Sambil nungguin makanannya datang, Ellie ngobrol-ngobrol sama Beth karena udah lama gak ketemu. Singkat cerita, Danny dan saudara-saudaranya udah beli beberapa paket pizza dan sampai di parkiran apartemen. Tiba-tiba terjadi gempa yang cukup gede. Casey dan Bridget jatuhin pizza dan minumannya untuk melindungi diri. Setelah gempanya berhenti, Danny menemukan sebuah lubang yang mengarah pada ruangan rahasia. Ya namanya juga bocah, Danny masuk ke dalam lubang yang ternyata adalah ruang arsip gereja kuno. Dia menemukan sebuah box yang berisi foto para pendeta dan piringan hitam dari tahun 1923. Gak peduli sama suruhan Bridget, Danny menemukan sebuah makam yang di dalamnya ada buku yang udah penuh dengan kecoa. Macam-macam salib digantung di atas makam itu. Sementara itu di apartemen, Ellie khawatir dengan kondisi anak-anaknya yang masih di luar karena gak bisa dihubungi. Dia minta tolong sama tetangganya Gab untuk pinjam mobil dan bersedia untuk bantuin Ellie. Baru aja diambil kunci pintu, Danny dan adik-adiknya sampai di lantai atas. Walau gak jadi makan pizza, Ellie bersyukur anak-anaknya selamat. Sementara si emak beresin rumah, Danny dan Bridget berniat menjual buku misterius. Siapa tahu barang antik ini punya harga tinggi gitu kan. Boleh. Bridget sudah melarang Danny untuk buka bukunya, tapi gak didengerin. Penutup buku yang bergigi tajam mengenai jari Danny. Darahnya Danny terciprat dikit di buku, lalu terserap sama bukunya dan gigi-giginya melonggar. Hanya beberapa lembar aja, Danny menutup buku itu karena isinya terlalu aneh dan seram. Bridget punya firasat buruk soal buku itu. Dia menyuruh Danny untuk mengembalikan ke tempatnya besok pagi karena ibu mereka gak akan ngebolehin mereka keluar apartemen untuk malam ini. Beth nyiapin air buat Casey mandi malam. Casey menyuruh Beth untuk ngecek apakah ada makhluk aneh di dalam bak mandi. Tiba-tiba, tangan Beth kayak ditarik sesuatu, lalu ngeluarin bebek karet di dalam bak mandi. Ini kita nggak tahu ya, apakah Beth cuma pura-pura atau emang beneran ada yang narik. Sementara itu di kamar mandi, Danny masih kepo dengan piringan hitam yang dia temukan. Dia mainkan piringan hitam itu di perangkatnya. Lama-lama suara dari pendeta terdengar makin nyeremin. Good afternoon, my fellow. What I believe to be one of the Danny ngeluarin paksa piringan hitam dari perangkatnya, tapi dia malah kesetrum.
Suaranya nggak bisa dihentikan. Di saat yang bersamaan, Ellie mau pergi ke tempat laundry. Pas sampai lantai 1, Ellie terhempas oleh sesuatu. Sampai-sampai dia dibawa ke lantai dan interior liftnya jadi berantakan. Di sini entah kenapa liftnya nggak bisa dibuka. Ellie merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Bener aja tuh, antingnya ada yang narik. Dia juga mendengar suara berisik yang kita sendiri nggak tahu apaan. Dari atas, ada kabel yang dengan sendirinya melilit leher dan sekujur badan Ellie. Tangan dan kakinya dipatahin paksa, bahkan ada yang sampai berdarah. Aduh. Puncaknya, listrik di apartemen padam dan musiknya ikut berhenti. Nah, siap-siap mental kencang nih. Teror si emak gak lama lagi bakal dimulai. Di kamar mandi, Beth mencoba menenangkan Casey. Bridget ngecek keluar jendela dengan perasaan heran. Kok yang padam di sini doang? Beth dan Casey pergi ke kamar Ellie, tapi orangnya gak ada. Ya iyalah gak ada. Wong emakmu udah jadi setan. Santai bener pulangnya. Begitu sadar Ellie pulang, Beth dan yang lainnya ngikutin ke dapur. Ellie ngasal masak telur goreng spesial pakai cangkang sambil ngomong gak jelas. Kelakuan anehnya bikin semuanya mundur teratur, apalagi Ellie pakai acara muntah hebat. Sebelum pingsan, Ellie memperingati Beth untuk jangan biarkan dia mengambil anak-anak. Beth dan Denny segera membawa Ellie ke rumah sakit. Tapi lift dan tangganya rusak total karena hempasan yang dialami Ellie. Ya udah deh, Ellie nggak bisa diselamatkan dan meninggal di depan lift. Gabe dan Pak Tua yang kita sebut saja Pak Tejo ngelayat dan ngajak berdoa Beth bentar biar Ellie istirahat dengan tenang. Karena kondisinya di lantai atas terisolasi, Gabe dan Pak Tejo mendobrak kamar kosong agar tangga tua di dalamnya bisa dipakai untuk evakuasi. Sambil nunggu kerja para pria, Beth nungguin jasad kakaknya. Tiba-tiba teleponnya Beth menyala sendiri, di mana ada suara Ellie yang minta tolong dari neraka, lalu layarnya retak sendiri. Saat itu juga, Ellie bangun dari kematiannya dan kondisi tubuhnya panas banget. Bener sih kayak abis dari neraka. Beth dan Denny cepet-cepet masukin tubuh Ellie ke bak mandi, sedangkan Bridget ngambil es batu biar makin adem. Ellie malah meronta dan nemplok di dinding. Kayak cicak dah. Bridget segera ngamanin Casey, lalu Ellie teriak kenceng sampai tetangga dan kaca kamar mandi jadi retak. Karena capek teriak, Ellie nyemplung lagi ke bak mandi. Ngelihat Ellie jadi gak beres begitu, Beth dan Denny pun menjauh dari kamar mandi. Ellie ikutan keluar bawa pecahan kaca. Dia langsung menyerang tangan Beth. Bridget dengan polos menanyakan emaknya yang udah jadi setan. Pakai nanya lagi. Jadi diserang kan sama emaknya sendiri pakai jarum tato. Gak bisa ditusuk, Ellie mencium anaknya sendiri. Untung Denny langsung mukul Ellie ngejauh dari Bridget. Lagi milih-milih target, Gabe pakai acara masuk ke dalam ruangan. Ya udah deh, mata Gabe jadi sasaran Ellie, lalu diludahin dan ketelan sama temennya. Mumpung perhatian Ellie teralihkan, Beth ngunci pintu utama dan ngebiarin Ellie ngebanting orang-orang luar. Beth minta bantuan seseorang dari luar, tapi nggak ada respon. Bridget nyalahin Denny atas semua kekacauan yang terjadi. Ya salah! Ngakunya kalau udah kacau. Denny ngasih tahu temuannya ke Beth, sedangkan Bridget sama Casey nunggu di ruang tengah. Bridget niatnya ke dapur untuk mengobati lukanya, tapi ternyata dia udah ada tanda-tanda mau kerasukan. Sampai mutah belatung gitu. Ih, jijik banget dah. Sementara itu, Casey dibujuk sama Ellie untuk bukain pintu yang berakhir dicekik sama emaknya sendiri. Denger Casey teriak, Beth dan Denny langsung gaspol nolongin. Setelah aman, Casey dan Denny nungguin di ruang tengah, sedangkan Beth ngecek keberadaan Bridget. Lah bener aja kan, anaknya udah kesurupan setan kuda lumping. Kurang ngeri sih kalau ini. Di sini juga ada yang bisa begitu. Bridget meludahi Beth yang berakhir jatuh kepleset karena telur spesialnya Ellie. Beth menendang Bridget dan malah ngasih parutan keju ke Bridget. Yaelah, setan kok dikasih senjata. Ya kaki ente diparut lah sama Bridget. Aduh ngilu banget gue liatnya ngilu. Parutan gitu mah gak mempan buat Mbak Beth. Dia mukul pala Bridget pakai panci. Lalu kabur ke kamar bersama Denny dan Casey. Nyusulah tuh Bridget ke kamar. Pas mau nyerang Casey, ujung tongkat mainan Casey yang tajam gak sengaja nancep ke mulut Bridget. Akhirnya tumbang juga. Gue tarik lagi dah kata-kata gue. Mulai ngeri nih. Beth meminta Denny untuk memutar rekaman piring hitam pakai listrik dari baterai. Ya siapa tahu nemu sesuatu gitu kan. Sedangkan Bridget dikainkan dan diikat di kamar yang terpisah. Beth dengerin sendirian di kamar Denny. Sedangkan Denny dikasih pisau untuk jaga-jaga dan nungguin Beth di ruang tengah bersama Casey. Dari apa yang didengar sama Beth,
Kita tahu kalau setan satu ini lebih kuat dari sebelumnya. Dibakar malah nari-nari, dikubur malah makin ngamuk, dimutilasi juga nggak bisa. Sementara Beth masih asik dengerin rekaman, Danny adu gelut sama Bridget yang mendadak bangkit. Dia berhasil nusuk Bridget, tapi malah ditusuk balik dan dimuntahin darah. Upaya terakhirnya cuma bisa membakar kakaknya. Ellie diam-diam udah sampai di kamar Danny dan merangkak di belakang Beth lewat ventilasi yang ada di luar. Di waktu yang gak siap bertarung, Ellie nyerang Beth sampai dibikin gak berdaya. Dia baru tahu kalau Danny udah sekarat, tapi setidaknya Cassie lolos dan sembunyi di balik meja. Saat Ellie mau ngambil dedek bayi Beth, Cassie oper gunting ke Beth dan langsung ditusuk ke lubang hidung Ellie. Lumayan kan buat waktu kabur? Boleh. Beth dan Cassie kabur keluar dari apartemen. Beth niatnya mau pakai tangga tua dan ngancurin gembok pintu pakai shotgunnya Pak Tejo. Tapi Ellie keburu datang duluan. Beth langsung nembak tangan dan kaki Ellie. Setelah itu, Danny dan Bridget beserta semua penghuni yang udah tewas kembali bangkit. Beth dan Cassie terpaksa kabur pakai lift. Ditambah kunci mobil milik Gabe yang jatuh di tengah-tengah pintu lift. Di dalam lift, darah tiba-tiba muncul dan menggenangi lift. Sedangkan Ellie dan yang lainnya menyatu menjadi sosok seperti digambarkan di buku. Di saat lift hampir tergenang, sosok monster Ellie numpang naik lift. Tapi di atapnya ya, nggak ikut mandi darah bareng. Beth dan Cassie langsung bergegas ke parkiran dan naik mobilnya Gabe. Apesnya, ban mobil pakai acara keselip di retakan aspal dan nggak bisa jalan. Ditambah pintu keluar mobil yang cuma terbuka sedikit. Situasi makin gawat ketika makhluk Ellie udah deket. Beth dan Cassie berusaha sembunyi dari monster Ellie. Sayangnya, Cassie ketangkep di saat melewati pintu keluar. Cassie udah pasrah ketika monster Ellie akan motong kepalanya pakai gergaji mesin. Gak mau selamat sendirian, Beth langsung buru-buru nyelamatin Cassie dengan mengalihkan perhatian monster Ellie. Cuma modal ngelempar gergaji mesin, Beth berhasil ditangkap. Dikiranya mesin gergajinya hidup kali ya. Takut kalau kebelah. Monster Ellie menyeret kakinya Beth dan mau dimasukin ke mesin penggilingan logam. Cassie gantian nyelamatin Beth dengan menarik tuas mesin. Beth mengambil gergaji mesin dan mancing monster Ellie biar deket sama mesin penggiling. Udah pas momennya, Beth nyuruh Cassie untuk hidupin mesinnya lagi. Dengan sedikit dorongan dari gergaji mesin yang dibawa Beth, hampir semua tubuh monster Ellie tergiring tanpa sisa. Di saat terakhir, Beth motong badan Ellie. Aduh, kok ngilu banget ya bacanya ya? Sisa kepalanya ditendang sama Beth ke mesin penggiling karena terlalu banyak ngoceh. Alhamdulillah, Beth dan Cassie selamat dan keluar dari apartemen itu dengan tenang. Nah, di akhir cerita, kita ngelihat seorang cewek yang baru aja keluar dari apartemen untuk menemui temannya di danau. Ya, siapa lagi kalau bukan Jessica yang ada di awal cerita. Ternyata, teror iblis masih belum selesai semudah itu. Hah? Selesai? Jadi begitulah cerita Evil Dead. Horornya ada, adegan sadisnya makin parah dari film sebelumnya. Apalagi adegan parutan keju, ngerinya tuh relate gitu. Tangan gue pernah keparut dikit aja udah sakit banget, apalagi segitu ya kan. Aduh, jadi ngilu lagi kan gue. Gimana menurut kalian? Apakah lebih seru atau makin ngilu? Tuliskan pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kuatin iman kalian, apapun agamamu. Biar gak kerasukan setan kayak Ellie dan membahayakan orang lain. Jangan lupa sholat Isya bagi yang beragama Islam. Tapi kalau setannya ganti merasuki orang lain? Udahlah. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.